Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, izinkan kami untuk melakukan presentasi pada kali ini yang berjudul kelas dan kelompok sosial, yang bertujuan untuk memahami dampaknya terhadap perilaku konsumen. Sebelumnya, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hegi Sanjaya dengan NIM 30223115 dan Halo, perkenalkan saya Tommy Tulistiwa dengan NIM 3022311028. Perkenalkan, saya Olivia Angelina dengan NIM 3022311130. baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini yang akan dibahas oleh presentator pertama oleh rekan kita. Sebagai presentator pertama yang akan membahas mengenai topik kita hari ini yaitu kelas sosial dan juga kelompok sosial. Nah, mengapa sih topik ini itu penting? Karena topik ini tuh berkaitan dengan yang pertama, perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini itu tentang bagaimana sih individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang ide, barang, dan juga jasa. Lalu yang kedua yaitu faktor sosial krusial, yaitu kelas sosial dan kelompok sosial adalah dua kekuatan pendorong utama di balik keputusan konsumen. Lalu yang ketiga ada yang namanya relevansi dalam pemasaran, yaitu tuh memahami dinamika ini tuh penting agar pemasar dapat menargetkan audiens dengan lebih efektif dan juga mengembangkan strategi yang relevan. Lalu kita masuk ke poin utama kita yaitu kelas sosial, definisi dan juga konsep stratifikasi. Nah, jadi apa sih definisi kelas sosial itu? Jadi kelas sosial itu merupakan pembagian masyarakat yang relatif permanen dan juga homogen. Nah, biasanya anggota di dalamnya itu cenderung berbagi nilai, gaya hidup, minat, dan juga perilaku yang serupa. Lalu selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Nah, sistem hierarkis ini tuh di mana masyarakat dikelompokkan ke dalam tingkatan atau strata berdasarkan status sosial ekonomi. Lalu ada yang namanya multidimensional, yaitu tidak hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga faktor lain, misalnya pendidikan dan juga pekerjaan. Lalu ada yang namanya itu dinamis, yaitu individu dapat berpindah antar kelas atau bisa disebut dengan mobilitas sosial baik naik maupun turun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dan juga indikatornya. Yang pertama itu karakteristik. Jadi karakteristik utamanya itu yang pertama adanya hierarkis, yaitu tersusun dari atas ke bawah, misalnya kelas atas, menengah, lalu ke bawah. Lalu ada yang namanya homogenitas internal, yaitu kesamaan signifikan di antara anggota satu kelas. Lalu heterogenitas, yaitu antar kelas, itu terdapat perbedaan yang jelas antar tiap kelas. Lalu selanjutnya adalah indikator umum kelas dan sosial. Yang pertama itu pendapatan dan kekayaan, misalnya itu dari tingkat penghasilan dan juga aset. Lalu yang kedua pekerjaan atau profesi, misalnya status dan juga jenis pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah tingkat pendidikan formal, area dan jenis tempat tinggal, dan nilai dan juga gaya hidup, misalnya seperti norma, kepercayaan, dan juga kebiasaan konsumsi. Selanjutnya adalah pengaruh kelas sosial pada perilaku konsumen. Yang pertama itu pada pola pembelian dan juga preferensi merek. Nah, biasanya kalau dalam pola pembelian itu, kelas atas cenderung membeli barang yang mewah, eksklusif, dan juga mencari pengalaman yang unik. Lalu untuk kelas menengah, biasanya itu fokus pada nilai, kualitas, fungsionalitas, membeli merek terpercaya. Lalu kelas bawah biasanya itu memprioritaskan kebutuhan dasar, sensitif terhadap harga, dan memilih merek diskon. Selanjutnya adalah preferensi merek. Nah, merek sering menjadi simbol nih sebagai status dan juga identitas kelas. Contohnya apa? Contohnya merek desainer untuk status itu merek dengan nilai terbaik, populer di kelas menengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Pertama kita bahas adalah definisi kelompok sosial. Nah, definisi kelompok sosial sendiri adalah dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Itu biasanya memiliki tujuan bersama. Anggota kelompok itu saling mempengaruhi perilaku dan nilai atau sikap satu sama lain. Contohnya ada suatu perkumpulan sosialita yang biasanya akan melakukan arisan. Nah, biasanya mereka akan membahas kayak apa sih tren barang branded terbaru atau ada keluaran dari suatu brand terbaru gitu. Nah,
Nah, itu bisa saja mempengaruhi nilai pembelian atau sikap satu sama lain. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok umum. Yang pertama ada kelompok primer, itu ukurannya kecil, interaksinya biasanya sering tatap muka atau hubungan secara personal dan intim. Itu contohnya bisa keluarga atau teman dekat, sahabat, atau bestie. Selanjutnya ada kelompok sekunder, itu biasanya kelompok yang lebih besar. Ruang lingkupnya itu lebih agak luas dari kelompok primer. Itu interaksinya kurang personal dan berorientasi pada tujuan tertentu. Contohnya kayak organisasi, hima, atau kayak klub, acara bola. Nah, selanjutnya itu ada kelompok referensi dan keluarga. Itu kelompok referensi sendiri adalah kelompok yang digunakan individu sebagai dasar perbandingan untuk melakukan atau membentuk sebuah keyakinan pada sikap atau perilaku mereka. Itu tidak harus menjadi kelompok dari anggota tersebut sendiri. Nah, selanjutnya ada keluarga, merupakan kelompok referensi primer yang paling berpengaruh. Unit pengambilan keputusan konsumen biasanya yang fundamental dan pertama kali. Peran anggota keluarga sendiri itu penting untuk membentuk atau memberi pengaruh pembeli atau penggunaan yang sangat mempengaruhi proses pembelian. Nah, contohnya nih, kan di keluarga saya biasanya itu bisa menggunakan kayak produk elektronik merek Sharp. Nah, jika nanti saya memiliki anak atau saya sendiri menikah, bisa saja saya akan menggunakan produk merek Sharp karena saya sudah yakin dengan kualitas tersebut karena sudah digunakan oleh keluarga saya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh kelompok sosial terhadap perilaku pembelian konsumen. Yang pertama itu ada norma kelompok, itu menciptakan pengaruh normatif di mana konsumen biasanya merasa lebih tertekan untuk mematuhi aturan kelompok sehingga agar diberikan. Nah, seperti membeli produk tertentu untuk menunjukkan identitas kelompok kayak baju grup kesamaan gitu, atau identitas kayak biasanya baju atau ID card segala macamnya. Itu pengaruh itu semakin kuat jika ada sanksi sosial atau motivasi penerimaan, misalnya kayak mengikuti tren teman sebayanya. Selanjutnya ada word of mouth, itu berfungsi sebagai pengaruh informasi di mana rekomendasi dari kelompok referensi dipercaya karena dianggap memiliki pengaruh lebih baik sehingga mengurangi resiko dari kegagalan pembelian atau penipuan pembelian. Itu biasanya konsumen sering mencari informasi secara tidak sengaja atau mempengaruhi pilihan merek. Nah, selanjutnya itu ada sosialisasi konsumen di mana melibatkan proses pembelajaran perilaku konsumen dari keluarga, teman sebaya, atau sosial media. Seperti ibu yang mengajarkan nilai pembelian melalui observasi, kayak seperti yang saya jelaskan tadi, kayak suatu keluarga itu bisa saja sudah memiliki kayak brand elektronik tersendiri yang terpercaya, kayak dia lebih awet atau lebih hemat listrik dan segala macamnya. Baiklah, selanjutnya ada teori relevan, dan ini ada 3 teori. Yang pertama ada teori perbandingan sosial, yang kedua ada teori disonasi kognitif, dan yang ketiga ada teori difusi inovasi. Yang pertama itu ada teori perbandingan sosial, yang mengartikan di mana individu mengevaluasi dirinya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua itu ada teori disonasi kognitif, yang dimana ketidaknyamanan psikologis saat memiliki keyakinan atau perilaku yang bertentangan. Dan yang ketiga itu ada teori difusi inovasi, yang dimana proses dimana inovasi atau ide, praktik atau objek baru menyebar melalui sistem sosial dari waktu ke waktu. Baiklah, selanjutnya ada studi kasus. Jadi studi kasus ini mengenai pengaruh kelas sosial terhadap pembelian suatu unit rumah di Indonesia. Jadi untuk fenomenanya, keputusan pembelian rumah di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kelas sosial, di mana tipe properti mencerminkan status dari orang tersebut. Jadi mekanismenya untuk kelas atas itu cenderung memilih hunian mewah di lokasi premium dengan fasilitas lengkap dan desain yang mantap lah, eksklusif. Dan yang kedua itu kelas menengah memilih rumah yang tampak atau apartemen lah di pinggir kota yang menawarkan akses mudah ke fasilitas umum dan nilai investasinya yang lumayan. Dan yang ketiga itu ada kelas bawah, di mana umumnya fokus pada ketersediaan rumah subsidi
atau hunian yang terjangkau untuk kebutuhan dasar untuk menjadi tempat tinggal. Jadi implikasinya pengembangan properti rumah ini menargetkan segmen pasar spesifik dengan penawaran produk dan strategi pemasaran yang disesuaikan. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yakni kelas sosial dan kelompok sosial adalah kekuatan pendorong signifikan di balik peran konsumen. Mereka membentuk federasi atau pola pembelian, gaya hidup, dan cara individu merespon informasi. Jadi pemasaran harus menganalisis struktur kelas dan dinamika terhadap kelompok untuk mengembangkan strategi yang relevan dan efektif, terutama dalam konteks pasar Indonesia yang beragam. Ya, sekian presentasi dari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.